Halo Sobat Moto, selamat datang di Api Moto TV dan masih bersama saya, Abai Gunawan. Sebelum itu, saya izin buka dulu ya, karena ini agak sedikit beruap, jadi saya izin buka dulu karena ini di ruangan yang lumayan terbuka dan jaga jarak lumayan cukup aman. Oke, saya izin buka dulu ya. Nah, sekarang teman-teman saya lagi ada di Bandung Auto Boutique. Itu adalah salah satu yang megang merek Kymco atau dealer resminya Kymco Moto dari Taiwan. Nah, di samping saya sekarang udah ada motor terbarunya dari Kymco, yaitu adalah Kymco Like ABS. Ini konsepnya lebih vintage, lebih klasik, lebih retro. Seperti apa motornya? Kita langsung review aja Kymco Like ABS 150. Nah, untuk bagian depan teman-teman, nih kebetulan unit yang ada di samping saya ini adalah unit yang full spec. Dia sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris ya. Itu ada di bagian depan, ada bagian bawahnya juga, ada bagian samping kiri kanan dan bagian belakang. Kita bakalan lihat langsung nanti satu-satu aksesorisnya itu apa aja. Nah, untuk bagian depan ini teman-teman, itu ada windshield. Ini windshield atau windscreen termasuk dari aksesoris ya. Ini yang saya suka, ini bentuk dari bracketnya teman-teman. Ini bracketnya ini langsung diambil dari bawah ya. Jadi nggak ngambil dari dudukan spion, biasa kan dari spion tuh teman-teman. Kalau ini dari bawah, jadi ini dudukannya tuh khusus untuk windscreen-nya. Bracketnya ini terbuat dari besi dengan warna chrome teman-teman. Yang saya suka di sini adalah penyangga dari mica atau windscreen-nya teman-teman. Ini bukan cuman baut aja, tapi ini ditutup lagi dengan sejenis apa ya, brush metal gitulah untuk finishingnya. Ini mewah banget teman-teman. Di bawahnya juga nih ada karetnya biar tidak langsung masuk ke windscreen-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk windscreen-nya, lebar sekali teman-teman. Bagus sekali ya, ini bisa ngebuat desainnya tuh lebih terlihat Eropa, lebih terlihat vintage teman-teman. Nah, untuk lampunya sendiri ini berbentuk seperti ini, mirip-mirip dengan Kymco Like yang sebelumnya kebetulan di depan saya itu. Tapi berbedanya itu adalah di teknologi lampunya. Karena ini memang konsepnya vintage, dia lampunya masih pakai lampu bohlam kuning biasa 35 watt. Loh, kenapa harus pakai ini, nggak pakai LED ya? Karena memang konsepnya ini adalah konsep vintage. Kalau misalkan di merek lain tuh ada W175. W175 tuh bahkan mesinnya pakai karburator ya. Tapi kalau ini mesinnya masih injeksi, udah injeksi. Namun ada beberapa part yang memang sengaja diklasikan biar klasiknya atau vintage-nya itu lebih terasa teman-teman. Nah, untuk bentuk batok lampunya seperti ini ya, dia melebar, tebal banget teman-teman. Untuk bagian depannya, spionnya bulat dengan warna chrome, jadi nggak perlu ganti spion lagi kayak motor Scoopy saya tuh harus diganti lagi ya, karena memang spionnya itu bentuknya nggak terlalu bagus, jadi makanya saya ganti dengan bentuk yang seperti ini. Malahan ini bagus sekali teman-teman. Spionnya ada karetnya di bawah. Terus untuk bagian desain dari depan frontalnya itu seperti ini teman-teman. Di sini memang bahannya nggak ada yang pakai besi ya. Ini bahannya semuanya plastik, nggak apa-apa. Karena memang harganya ya, nanti saya ceritain harganya berapa. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Warnanya kebetulan silver. Dan untuk warna ini teman-teman ternyata unik sekali ya untuk Bandung Auto Boutique ini. Karena warna yang tersedia stok dari Kymco-nya langsung itu hanya ada warna putih dan warna abu-abu ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen custom nih ya, saya pengen warna kuning, saya pengen warna pink mungkin ya, saya pengen warna ungu misalkan, teman-teman bisa langsung request aja ke Bandung Auto Boutique. Nanti bakalan langsung di chat warna yang sesuai dengan requestnya teman-teman. Harganya berapa? Harganya langsung include dengan harga dari STNK. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, tinggal request warnanya apa, nanti warna STNK-nya itu langsung masuk ke include dengan harga jual yang teman-teman bayar. Wah, ini keren sekali ya untuk Bandung Auto Boutique. Applause, good job, bagus banget. Kita langsung lanjut lagi ya. Ini bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Ini ada ornamen chrome-nya ya. Ini mungkin lubang klakson mungkin ya. Dan untuk bagian lampu sennya ini besar banget teman-teman. Ada lampunya itu dia masih pakai lampu bohlam biasa yang warna kuning. Dan di sini ternyata ada DRL-nya. Kita langsung nyalain ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini lampu DRL-nya saya lihat sih ada beberapa titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 titik walaupun tidak terlalu menyala karena ini memang cuman sign aja ya, lampu sign aja untuk lampu sore atau lampu kota. Warnanya ini tidak putih tapi sedikit warm white lah, agak sedikit menguning sedikit. Dan untuk lampu seinnya kita lihat
Nah, ini lampu seinnya juga berwarna kuning atau orange dengan lampu masih bohlam, dan ada bunyinya loh teman-teman. Ini lumayan cukup keras karena ini menandakan ini lebih safety biar teman-teman nggak lupa-lupa lagi untuk matiin lampu sein. Nah, kita langsung beralih ke bawah teman-teman. Ini bagian bawah spakbornya lumayan cukup besar, dan untuk bagian depan ini ada front damper ya, atau pelindung spakbor depan. Ini terbuat dari besi teman-teman. Ini besi berbentuknya bulat yang mengikuti desain dari desain spakbor depannya. Nah, untuk bannya teman-teman, ukuran bannya itu adalah 90/90 ring 12, dan untuk remnya tentu saja ya, karena namanya juga Kymco Like ABS 150, remnya juga sudah pakai rem ABS dual piston dengan piringan cakram yang cukup lumayan proporsional ukurannya. Ada bolong-bolongnya untuk mengeluarkan udara panas biar lebih efektif pengeremannya. Nah, itu untuk bagian depan teman-teman. Kita langsung lihat bagian sampingnya. Nah, oke sobat moto, kita beralih ke samping kanan karena ini samping kanan yang paling banyak pengen dilihat, kan ada knalpotnya ya. Kita bagian depan sampingnya dulu teman-teman. Nah, untuk bagian depan samping di sini ada terlihat gundukan gede ya di sini, karena ini memang dalamnya ada sesuatu, nanti saya kasih tahu ya. Nah, di bagian samping ini standar Eropa teman-teman, ciri khasnya motor Eropa itu ada mata kucing atau reflektor di bagian depan samping yang berwarna kuning dan berbentuk bulat. Jadi ini desainnya membulat, lampunya memang nggak terlalu membulat sih, tapi menurut saya sih masih masuk dengan kategori bulat ya. Nah, ini depannya ini membulat teman-teman. Untuk bagian sininya itu melekuk banget ya. Di sini ada lekukannya, terlihat lebih tebal untuk di bagian samping. Ini langsung ke bawah teman-teman. Ini ada decknya. Ini decknya lumayan cukup luas loh. Ini saya sepatu tuh ukuran 41. Kita coba lihat ya. Nah, ini dia masih ada space teman-teman. Bagian sini masih space-nya lumayan cukup panjang. Kalau misalkan pengen selonjoran juga bisa ternyata teman-teman, walaupun nggak selonjoran Maxi Scootik ya, tapi ini masih oke menurut saya untuk kategori skuter klasik vintage ini teman-teman. Nah, bergeser agak sedikit ke bawah. Ini bawahnya tebal banget teman-teman, terbuat dari plastik masih ya. Di sini ada bolongannya untuk udara masuk ke bagian filter atau masuk ke bagian pendingin teman-teman. Dan kita beralih agak ke belakang. Ini bodi sampingnya ya. Ini bodi sampingnya membulat. Nah, ini masih membulat, terus ini masih terbuat dari plastik, nggak apa-apa untuk menekan harga atau cost. Dan ada aksesoris ketiga itu adalah bagian pelindung bodi samping. Ini dudukannya langsung ke sini teman-teman, ada deck langsung ditarik ke belakang. Ini ada bolongannya ya untuk besi ke atas untuk memperlihatkan atau mengekspos nama atau emblem dari Kymco Like, dan ada bendera Italinya teman-teman. Ini ornamen bendera Itali, ada warna merah, putih, dan hijau. Juga ada tulisan ABS karena memang motor ini sudah dilengkapi dengan teknologi ABS. Nah, untuk knalpot, ini bentuk knalpotnya cukup lumayan oke teman-teman, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, masih masuk dengan bentuk atau desain keseluruhan dari Kymco Like 150 ABS ini. Nah, untuk bagian belakang ini nih teman-teman, ini adalah termasuk aksesorisnya. Ini ada sandaran punggung ya untuk bagian boncenger. Oke, kita mau lihat bagian joknya nih. Nah, ini untuk joknya teman-teman, dia joknya itu berbentuk apa ya, gede banget teman-teman, mengikuti dari lebar bodi motornya. Untuk bagian ini juga ada stitching teman-teman, garis-garis ya. Ini konsepnya benar-benar retro banget untuk joknya juga. Dia warnanya hitam, tidak ada warna yang lain. Ini semuanya hitam, stitchingnya asli, dan ini lumayan cukup empuk juga. Dan untuk tinggi joknya dari permukaan ke tanah itu sekitar 760 mili. Itu mirip banget dengan motor saya Scoopy FI 2016. Jadi nggak terlalu tinggi untuk postur tubuh orang Indonesia teman-teman. Nah teman-teman, untuk posisi berkendara seperti ini, tinggi saya itu 160, ya rata-rata tinggi orang Indonesia lah. Ini untuk tinggi joknya dari tanah sampai ke permukaan jok itu adalah 765 mili. Jadi ini lumayan cukup oke sih untuk tinggi saya seperti ini. Ini mirip banget sama Scoopy saya yang Scoopy FI 2016. Nah, kalau misalkan agak ke belakang, memang agak sedikit lebih jinjit dibanding dengan yang tadi ya, karena memang ini joknya itu melebar ke belakang. Tapi kalau misalkan teman-teman agak ke depan, ini masih oke sih, masih menapak
walaupun agak balet sedikit tapi nggak apa-apa teman-teman, itu wajar ya. Dan kalau misalkan untuk di pijakan kaki sini, ini tekukannya lumayan oke teman-teman. Ini santai sekali untuk tinggi saya yang 165 cm atau 160 cm, dan untuk stangnya juga dia agak sedikit ke atas teman-teman, agak sedikit tinggi, juga dia agak sedikit mendekat ke bagian dada. Jadi kalau misalkan saya posisi berkendara sehari-hari seperti ini terlihat ya postur tubuh saya itu sangat lurus sekali, dan untuk tangan saya juga menyiku. Jadi ini bisa dibilang posisi berkendara yang lumayan cukup santai dan enak banget untuk perjalanan jauh. Enak banget nih. Untuk bagian ban belakang ini teman-teman, dia pakai ukuran 100/90 ring 10. Jadi ini belang ya. Depan itu ring 12 dengan 90/90, dan belakang itu adalah ring 10 dengan ukuran ban atau profil ban 100/90. Jadi ini cukup lumayan tebal dan cukup lumayan tinggi. Jadi untuk di jalan ini dipastikan ini pasti agak sedikit keras sih, tapi masih tergolong nyaman karena memang bannya yang tebal teman-teman. Kita langsung ngelihat bagian belakang frontalnya ya. Nah ini bagian belakangnya teman-teman masih mirip dengan Kymco Like yang sebelumnya, tapi di sini perbedaannya adalah di mika lampunya ya. Ini mika lampunya dia bening teman-teman ya. Ini bening tapi dalamnya itu dibungkus lagi dengan mika merah, tapi merahnya nggak terlalu merah, jadi agak sedikit agak sedikit bias lah untuk warna dalamnya. Tapi karena LED otomatis lampu merahnya itu lebih pekat karena memang lampu LED-nya itu merah. Kita lihat lampunya seperti apa ya nyalanya ya. Nah teman-teman, ini untuk bagian lampu kotaknya itu kalau tadi dimatiin memang mikanya nggak terlalu pekat ya merahnya, tapi karena lampu LED titik-titiknya itu berwarna merah pekat, jadi kalau nyalain merahnya masih tetap normal. Dan ini cantik banget teman-teman bentuknya ya. Di sini kalau misalkan teman-teman ini kayak berbentuk heart atau bentuk hati ya. Ini bagian lampu remnya, dan kalau di rem, nah kalau di rem itu ada lampu yang bagian tengah ikut nyala juga agar lebih terlihat ketika mengerem teman-teman. Jadi untuk lampu LED-nya menurut saya ini desainnya sangat oke sekali, sangat cantik sekali, anti mainstream dibanding dengan motor di kelasnya teman-teman. Nah untuk bagian lampu sen teman-teman, dia lampu sennya masih pakai lampu bohlam biasa atau bohlam yang berwarna kuning dengan mika warna bening juga. Nah ini bagian belakang untuk bodi pelindung bodi sampingnya itu teman-teman, dari samping ini dia langsung nyambung ke bagian belakang ya. Ini ada untuk tatakan atau dudukan plat nomor. Nah untuk spakbor, dia spakbornya memang pendek dan lebar. Ini karena memang untuk mengakomodir bannya yang cukup lebar, itu adalah 100/90. Nah shock breaker, memang shock breaker untuk di kelas motor klasik retro atau vintage scooter Eropa ini jarang yang pakai shock breakernya dua samping kiri kanan ya. Ini shock breakernya itu hanya satu di bagian kiri aja. Biar lebih jelas kita langsung lihat samping kirinya seperti apa. Nah teman-teman, sekarang adalah tampilan bagian samping kirinya teman-teman. Nah ini kurang lebih bagian samping kirinya memang mirip-mirip dengan samping yang kanan ya. Perbedaannya cuma ada di knalpot aja. Nah ini untuk box dari CVT-nya, dan ini box filternya teman-teman, warnanya hitam dengan tekstur kulit jeruk, bukan kulit jeruk sih, agak ada sedikit tekstur kotak-kotaknya teman-teman. Dan ini untuk pelindung bodi bagian samping kirinya, mirip dengan yang samping kanan. Jadi ini memang simetris ya. Desain kiri dan kanan itu bedanya hanya di knalpot saja. Ini untuk standar satunya teman-teman, dia lumayan cukup enak untuk diturunin ya. Kita naikin lagi. Nah teman-teman, di motor Kymco Like ABS 150 ini ada yang unik, yaitu adalah mekanisme untuk ngebuka step belakangnya. Itu bukan dari sini dipencet atau langsung dibuka gini, bukan, tapi ada tuasnya, yaitu adalah di bagian sini. Ini ada tuas teman-teman, tinggal diangkat, ini langsung kebuka. Dan ini menurut saya bukan canggih ya, tapi sederhana namun cerdas untuk penempatan dari atau penyematan fitur yang menurut saya ini sangat berguna sekali. Nah teman-teman, selain hal unik yang tadi itu adalah mekanisme untuk membuka step belakang, nah ada hal unik lagi nih di Kymco 150 ABS ini, itu adalah letak dari tangki bensinnya. Tangki bensinnya emang di bawah sih, tapi untuk tutup tangki bensinnya itu ada di sebelah sini teman-teman. Dan cara bukanya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lagi jalan gitu ya, terus masuk ke pom bensin, pengen ngisi bensin, itu misalkan dalam keadaan on, ini dalam keadaan on teman-teman,
terus pengen ngisi bensin itu tinggal langsung puterin ke kanan aja. Ini mati mesinnya, lalu putar lagi ke kanan. Terbuka deh akhirnya. Nah ini untuk kebukanya seperti ini teman-teman, seperti biasa ya. Ini tinggal dibuka. Untuk misalkan pengen naruhnya tinggal di sini teman-teman taruh. Jadi nggak perlu ribet megang-megang tutup bensin terus bawa uang untuk bayar gitu ya. Cukup simpan di bagian sini aja. Kalau misalkan udah, tinggal ditutup lagi teman-teman. Nah tinggal tutup lagi, ini tutup lagi. Terus nyalain mesinnya gimana ya? Putar lagi ke kiri. Nah, ini langsung bisa nyala lagi teman-teman. Menurut saya ini cerdas sekali Kymco ya. Kalau bagian depan remnya pakai ABS, belakang tuh masih pakai tromol, tapi tidak apa-apa. Cuman ini yang saya unik lagi ya dari Kymco Like ini, bentuk dari tromolnya tuh beda loh. Nah, ini bagian tromolnya tuh lebih rapih dan lebih solid terlihatnya teman-teman. Jadi menurut saya tromolnya beda dengan tromol motor sekelasnya ya. Jadi ini menurut saya oke banget ya teman-teman. Nah, untuk mesinnya ini adalah mesin 149 cc dengan kekuatan atau daya maksimum itu di 7,9 kW yang bisa didapat di 7.500 rpm, dan untuk torsinya di 10,7 Nm di 6.000 rpm. Jadi menurut saya ini akselerasinya oke banget karena torsinya didapat di rpm yang lumayan cukup rendah, itu adalah di 6.000 rpm. Nah oke teman-teman, kita lihat langsung panel instrumennya ya. Untuk panel instrumen ini dia ternyata full digital ya. Ini semuanya digital. Ada beberapa lampu indikator, kita coba nyalain. Nah ini dia teman-teman, dia full digital ya. Warna backlightnya tuh putih. Di sini ada beberapa informasi yang bisa teman-teman dapetin. Itu ada kilometer, ada odo, ada trip, ada jam juga, ada RPM dan sebagainya. Ini banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapetin di speedometer yang lumayan cukup kecil, tapi informasinya lumayan cukup lengkap. Nah untuk di bagian panel-panelnya teman-teman, ini ada lampu panjang, lampu pendek untuk saklarnya. Di bawah ini ada dimnya. Nah, ini saya paling suka ya. Tuh, ada dimnya nih nyala. Terus ini ada lampu sennya teman-teman. Ada bunyinya juga. Ini menandakan biar teman-teman nggak lupa untuk matiin lampu sen. Dan di bagian bawah ada klakson. Kita coba klaksonnya ya. Nah, ini lumayan cukup kencang teman-teman. Di bagian kanan ini hanya ada starter elektrik di bagian kanan, di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian ini teman-teman, ini ada sedikit dummy ya. Ditutup, mungkin ke depan bakalan ada fitur yang lain teman-teman, kita coba tunggu aja. Nah ngomong-ngomong soal kompartemen teman-teman, walaupun di depan tidak ada penyimpanan ya untuk penyimpanan, tapi ini bagasinya tuh luas banget. Kita coba buka ya. Nah untuk cara bukanya, ketika keadaan off teman-teman tinggal putar kuncinya tuh ke bagian kiri, dan ini ngebuka sendiri loh, jadi nggak perlu ada beli-beli aksesoris lain ya, ini ngebuka sendiri. Kita coba langsung buka bagasinya. Nah itu kan, ini kebuka sendiri, jadi teman-teman nggak terlalu ribet ya kalau pengen masukin barang ke ke senggol itu bisa nutup sendiri, enggak. Tapi ini dia ada stoppernya teman-teman di bagian sini. Mekanismenya cukup lumayan sederhana sebetulnya ya, tapi ini memang karena penempatannya bagus, jadi metode ini menurut saya menjadi sangat berguna sekali bagi teman-teman yang misalkan nggak mau ribet ketika masukin barang. Nah ini dia teman-teman untuk bagian bagasinya. Ini lumayan cukup besar, helm bisa masuk ya. Sepertinya ini bisa helm bisa masuk untuk satu helm yang lumayan cukup besar, yaitu misalkan ya helm half face itu bisa masuk. Dan di sini ada USB chargernya teman-teman. Nggak perlu khawatir karena di sini nggak ada tangki bensin di atas ini. Tangki bensin ada di bawah. Jadi ini dipastikan aman untuk ngecas HP atau gadget kalian. Nah ini untuk bentuk chargernya ini langsung USB, jadi nggak perlu konverter lagi. Tinggal masukin kabelnya, cas HP-nya atau gadgetnya, jadi teman-teman bisa sambil jalan dan bisa sambil ngecas HP-nya juga. Itu dia teman-teman kurang lebih review dari Kymco Like 150 ABS 2022 ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya untuk kelas skuter vintage atau skuter klasik ini worth it untuk dibeli. Untuk harga OTR Bandung tuh sekitar 36.500-an. Dan kalau pengen membeli motor ini, teman-teman bisa langsung ke Bandung Auto Boutique. Alamatnya langsung saya sertakan, nomor kontak personnya langsung saya sertakan di video. Oke, gitu aja teman-teman untuk review hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.